Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Suci hari ini dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi komando. Yang pertama, sistem ekonomi komando yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, di mana pemerintah memegang kendali penuh atas kebijakan pemerintah. Dalam sistem ini, negara memiliki peran penuh dalam menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan kepada siapa hasil produksi didistribusikan. Dan yang kedua, seluruh kegiatan ekonomi berjalan berdasarkan perintah negara, bahwa negara bertindak sebagai otoritas tertinggi yang mengarahkan, mengontrol, dan menentukan jalannya perekonomian. Dan selanjutnya, mekanisme pasar tidak berperan dominan. Itu maksudnya karena seluruh kebijakan ekonomi ditetapkan semua secara terpusat. Yang keempat, negara menjadi pengambil keputusan utama. Negara menentukan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi, jumlah produksi, metode produksi, sampai distribusi hasil produksi kepada masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah memegang kendali penuh. Maksudnya pemerintah memegang kendali penuh adalah pemerintah mengontrol seluruh aktivitas ekonomi, memulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hingga pengawasannya. Yang kedua, alat produksi dimiliki oleh negara. Semua alat yang dibuat untuk produksi itu semua milik negara, bukan milik individu atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak ada kebebasan berusaha. Masyarakat tidak ada untuk memiliki berencana untuk berusaha, memiliki perusahaan atau mengadakan usaha apa gitu, nggak ada, karena semua itu diatur oleh negara. Masyarakat itu tidak bebas untuk berusaha tanpa izin pemerintah gitu. Harga barang atau jasa ditentukan oleh pemerintah, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian produksi berdasarkan rencana nasional. Pemerintah membuat perencanaan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang yang wajib dilaksanakan. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja. Mekanisme kerja itu pemerintah merencanakan ekonomi nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan ekonomi, mencakup target produksi, ya, menentukan produksinya, apa yang diproduksi, alokasi sumber daya, kemudian bagaimana cara memproduksinya, dan barang itu didistribusikan kepada masyarakat. Bahkan tenaga kerja saja ditentukan oleh negara, siapa yang bekerja. Kemudian peran pemerintah itu adalah mengendalikan produksi dan distribusi, menentukan harga barang dan jasa, pengelolaan sumber daya alam, dan penyediaan lapangan kerja, dan juga pengawasan seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan. Selanjutnya adalah kelebihan ekonomi komando. Pemerataan ekonomi lebih terjamin karena negara mengatur distribusi, kesenjangan sosial dapat ditekan. Yang kedua, harga relatif stabil. Harga yang diterapkan pemerintah cenderung stabil dan tidak mudah berfluktuasi. Yang ketiga, fokus pada kepentingan. Yang ketiga, pengangguran rendah. Yang ketiga, pengangguran relatif rendah karena pemerintah menyediakan lapangan kerja. Dan yang keempat, fokus pada kebutuhan dasar rakyat.
Produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk keuntungan individu. Selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi komando. Yang ke-1, kurangnya inovasi dan kreatif. Karena tidak adanya persaingan, masyarakat kurang mendorong untuk berinovasi. Yang kedua, efisiensi rendah. Pengelolaan ekonomi oleh birokrasi seringkali tidak efisien dan lambat. Yang ketiga, kualitas barang kurang optimal. Produsen tidak berorientasi pada kepuasan konsumen karena tidak ada persaingan pasar. Dan yang terakhir, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ekonomi yang terpusat beresiko menimbulkan korupsi. Dan juga ada contoh negara. Yang pertama, Uni Soviet atau sebelum runtuh, menerapkan ekonomi komando secara penuh hingga runtuh pada tahun 1991. Yang kedua, Korea Utara hingga saat ini masih menerapkan sistem ekonomi komando dengan kontrol ketat pemerintah. Yang terakhir ada Tiongkok sebelum reformasi ekonomi. Tiongkok pada awalnya menerapkan ekonomi komando, namun kemudian beralih ke sistem ekonomi campuran. Kemudian ada perbandingan singkat ekonomi komando dengan ekonomi pasar. Ekonomi komando itu negara dominan, tidak bebas pasar, pemerataan diutamakan. Kalau ekonomi pasar dominan, bebas berusaha, keuntungan diutamakan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah ekonomi komando berbasis perintah negara, bertujuan menciptakan keadilan sosial, memiliki kelebihan dalam pemerataan, namun lemah dalam inovasi dan efisi. Dan yang terakhir, banyak negara beralih ke sistem campuran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.